Alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sebelum membuat video di sebelumnya itu pernah membahasnya juga. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya ada yang mengatakan Salafi yang dituduh sebagai Wahabi ini melarang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak benar. Bahwasanya solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianjurkan, bahkan itu disunahkan. Tidak ada yang melarang untuk bersolawat. Namun kita perlu perhatikan bagaimana cara bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang ada di dalam video sebelumnya, yaitu mereka bersolawat dengan mengadakan konser. Di dalamnya itu ada musik-musik, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Dan paling parah lagi adalah mereka ini berjoget. Laki-laki perempuan campur berjoget. Nah teman-teman, jadi termasuk di antara kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah teman-teman, ini adalah dalil dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya heran ada dari kalangan orang ya, mereka ini menuduh bahwasanya Salafi Wahabi ini melarang solawat. Yang dilarang itu bukan solawat, namun prakteknya dalam bersolawat itu tidak mencontohi apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video tersebut itu, di mana video tersebut itu ditegur oleh kelompok mereka, oleh kiai mereka sendiri, yaitu tentang terkait masalah sholawat yang iku dan alamate. Nah seperti itu ditegur ya. Nah itulah yang dilarang kalau itu menisbatkan kepada sholawat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara bersolawat diubah-ubah, dan ini miris sekali teman-teman ya keadaan umat di zaman sekarang ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Nah, ini yang dikritisi oleh para kiai tersebut ya, yaitu tentang iku. Sudah ulangi. Nah teman-teman, ini adalah bentuk yang tidak pantas kalau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersolawat kepada Nabi. Ini tidak pantas, tidak memiliki adab sama sekali. Bagaimana Nabi bisa senang ya? Kalau seandainya Nabi ini dihidupkan kembali ya, seandainya Nabi dihidupkan kembali melihat keadaan semacam ini, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak senang kalau cara sholawatnya seperti ini. Ini ada lagi teman-teman ya. Alamat.
Alamat sambil joget gitu ya, enak kan ya musiknya itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dikritisi oleh Kiai, kalau nggak salah Kiai Anwar Yazid ya. Jadi beliau itu mengkritisi tentang sholawat yang semacam ini. Apakah Rasulullah SAW itu senang apabila melihat sholawat yang semacam ini? Ini tidak punya adab kepada baginda Nabi SAW. Itu kata Kiai Anwar Yazid. Kalau nggak salah ya, Kiai Anwar Yazid. Nah, oke teman-teman. Jadi saya akan tampilkan ya bagaimana tentang teguran oleh Kiai Anwar Yazid ini terhadap sholawat-sholawat yang semacam ini. Kalau kita bersolawat ya seperti kita yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang bagus ya, disunahkan. Bahkan itu ada keutamaannya. Nah, kalau sholawat semacam ini iku alamat ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya jelas dapat dosa karena termasuk adalah menghina makna sholawat. Karena sholawat yang diajarkan oleh Nabi tidak semacam ini. Nah, ini harus kita ubah ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah teguran dari Kiai Anwar Yazid ya. Anwar Zahid apa Anwar Yazid gitu ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Itu menurut saya udah keluar dari pakem. Apalagi dibikin main-main dengan bergejekan garis miring bahasa Inggrisnya cengengesan. Nilai hormat dan taklimnya kepada kanjeng Nabi zong nggak ada sama sekali. Saya yakin Rasulullah nggak bakal tersenyum kalau melihat sholawatan model kayak gitu. Ya jelas ya. Itu belum selesai masih ditambah lagi alamat itu belum selesai ditambahi lagi kaping itu tak tapuk cangkeme ya. Betul ya. Jadi kata Kiai Anwar Zahid itu mau ditabokin mulutnya katanya ya. Karena apa ya? Karena tidak memiliki adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamat iku. Nah, seperti itu kan. Dan saya sudah tampilkan videonya memang semacam itu. Nah, itu bukan hoax, bukan fitnah ya. Oke, kalau kita bikin syair, apalagi itu digandeng dengan sholawat, ya harus pakai adab dong. Tuh, dengarkan tuh ya. Makanya, nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya teguran dari Kiai Anwar Zahid terhadap sholawat-sholawat yang digabungkan dengan syair-syair. Jadi kata Anwar Zahid, kalau mau bersolawat itu harus memiliki adab. Seandainya kalau Nabi SAW itu melihat, tentu Nabi tidak menyukai hal semacam ini ya. Nah teman-teman, jadi ada lagi video ini dari Habib juga ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang saya tampilkan video yaitu tentang sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak semacam itu ya. Harus memiliki adab kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi, kita harus mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ajarkan, contohkan. Seperti para sahabat Nabi yang hasil didikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengikuti Nabi cara bersolawatnya. Seharusnya kitalah yang harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, bukan kita ini membuat-buat ataupun membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat sholawat semacam ini juga pasti menegur kan. Contoh Kiai Anwar Zahid tadi juga menegur. Mana ada sholawat semacam itu? Bagaimana sholawat yang benar? Nah teman-teman, jadi sholawat yang ringkas sesuai dengan sunnah Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi sholawat kepada Anda?" Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid."
Nah, teman-teman, inilah sholawat yang ringkas sesuai dengan sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Jadi, teman-teman, ada lagi yaitu tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekannya." Nah, teman-teman, jadi inilah keutamaan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, jadi banyak keutamaan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita ini dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama adalah pada hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana hari-hari yang lain? Boleh sebanyak-banyaknya. Tidak kira pagi, siang, malam, sore, maupun kita lagi bekerja, maupun kita, ya kalau ibu-ibu ada di dapur, ataupun lagi ngomong anak, itu boleh, kapanpun, dimanapun. Ya, tapi jangan di tempat-tempat yang kotor ya, tentunya di tempat-tempat yang baik, yang bersih, jangan di tempat-tempat seperti WC kalau bersolawat. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya terangkan bagaimana cara bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nah, oke teman-teman, jadi Ahlus Sunnah itu tidak melarang bersolawat. Ahlus Sunnah yaitu menyuruh, menganjurkan untuk bersolawat. Karena solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah dari Allah. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.